Shalom Bapak Ibu Saudara, saya percaya Bapak Ibu Saudara tadi mengalami kuasa kelepasan dari Tuhan. Dan sebelum kita mulai sesi berikut ini, mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa berikan kami roh hikmat dan wahyu untuk kami dapat mengenal Engkau dengan benar. Tuhan, kami mau haus akan Tuhan. Kami mau hati kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Tuhan berbicara buat setiap kami, menyatakan isi hati-Mu buat kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara, di sesi yang keempat kita akan belajar tentang hati yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Ya, di dalam bahasa Inggris saya kasih judul Awaken the Power Within. Ada kuasa di dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Nah Bapak Ibu Saudara, kuasa itu sudah ada di dalam diri setiap kita. Ya, berapa banyak Bapak Ibu Saudara hari ini yang percaya engkau ada kuasa di dalam dirinya? Coba angkat tangan Bapak Ibu. Kalau engkau percaya ada kuasa di dalam dirimu, coba angkat tangan. Saya melihat tangan Bapak Ibu Saudara. Nah Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang yang tidak sadar bahwa dirinya punya kuasa. Tadi saya sudah ceritakan bahwa saya dulu backgroundnya Konghucu, saya umur 5 tahun sampai 17 tahun saya ada di gereja jadi ketua remaja. Tapi saya tidak menyadari bahwa ada kuasa di dalam diri saya Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya sadar saya punya kuasa menyembuhkan orang sakit, saya punya kuasa mengusir setan. Kuasa itu saya alami ketika saya mengalami sesi hari ini Bapak Ibu Saudara. Pastikan Bapak Ibu Saudara buka hatimu, dengarkan karena Tuhan mau menjamah dan mengubah hidup Bapak Ibu Saudara. Nah kita akan belajar hari ini ketika orang percaya di dalam dirinya dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri. Nah Bapak Ibu Saudara sudah mendengar tentang sesi hati Bapa. Kita belajar mengenal Allah sebagai Bapa. Sesi yang kedua kita mengalami kesembuhan hati. Hati yang betul-betul penuh dengan kebenaran. Nah Bapak Ibu Saudara, kita belajar mengenal Yesus sebagai yang menyembuhkan hati kita. Tadi kita belajar sesi yang ketiga, hati yang merdeka. Yesus sebagai pelepas dalam hidup kita. Nah di sesi ini kita akan belajar tentang pribadi Allah Roh Kudus. Nah ada 3 peranan Allah Roh Kudus. Nah kita melihat yang pertama Bapak Ibu Saudara di dalam Yohanes pasal 16 ayat 7 dan 8. Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jikalau aku pergi, aku akan mengutus dia datang kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa dan akan kebenaran, akan penghakiman. Nah Bapak Ibu Saudara, fungsi dari peranan Roh Kudus adalah menginsafkan manusia akan dosa dan memateraikan keselamatan. Bapak Ibu Saudara, dulu sebelum saya betul-betul percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, ya, saya waktu SMP Bapak Ibu Saudara itu sudah ke gereja. Tapi waktu itu saya nyontek itu pakai buku fisika yang masih buku besar sekali, saya taruh di atas meja. Tapi ketika betul-betul saya sudah semakin lahir baru Bapak Ibu Saudara, saya kenal Tuhan, saya mulai sadar yang saya lakukan itu dosa. Sebelumnya nyontek itu nggak ada takutnya Bapak Ibu Saudara, tapi ketika saya mulai benar-benar sungguh-sungguh pengenal Tuhan, saya mulai sadar. Nah itu pekerjaan Roh Kudus, dia menginsafkan kita akan dosa dan dia memateraikan keselamatan. Di dalam Efesus 1 ayat 13 dikatakan, di dalam dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu. Barang siapa telah mendengar Injil keselamatan, Bapak Ibu engkau sadar engkau orang berdosa. Dan upah dosa adalah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal. Barang siapa percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah berita Injil. Ketika Bapak Ibu sudah percaya, engkau dimateraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Di dalam hatimu dimateraikan.
Makanya Bapak Ibu Saudara, ketika engkau melakukan dosa, ketika engkau melakukan kesalahan, Roh Kudus itu mengingatkan di dalam hati Bapak Ibu. Ada suara di dalam hatimu ketika engkau mau melakukan kejahatan. Contoh Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu Saudara makan, Bapak Ibu Saudara bayar pakai uang 100.000, kembaliannya harusnya 55.000, tapi salah kembalian, 60.000 lebih kembaliannya dari penjual kepada Bapak Ibu Saudara. Roh Kudus ngingetin, ayo balik lagi, kelebihan dia kasih kembaliannya. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus, dia menginsafkan kita dan dia menginsafkan kita akan dosa, akan kebenaran. Nah, Tuhan mau kita hidup dalam kebenaran. Roh Kudus mengingatkan kita untuk kita hidup dalam kebenaran. Roh Kudus juga mengingatkan kita kalau kita mau berbuat dosa, untuk kita nggak ngaku, untuk kita mengambil uang kelebihan itu. Nah, itu pekerjaan Roh Kudus, karena Roh Kudus sudah dimateraikan dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu Saudara, yang kedua Bapak Ibu Saudara, di dalam Yohanes 14 ayat 16 dikatakan, aku akan minta kepada Bapa, ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Jadi Roh Kudus adalah penolong dalam hidup kita. Dia menyertai Bapak Ibu Saudara selama-lamanya. Di dalam Yohanes 14 ayat 26 dikatakan, tetapi penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi Roh Kudus peranannya yang kedua adalah dia adalah menolong dan menghibur orang percaya. Dia adalah penghibur, dia adalah penolong. Di dalam Yohanes 16 ayat 13 dikatakan, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus sebagai penghibur dan penolong, ada 5 yang Roh Kudus lakukan. Yang pertama, dia menyertai Bapak Ibu Saudara sampai selama-lamanya. Engkau tidak pernah sendiri. Ada mungkin banyak Bapak Ibu Saudara yang mendengar firman ini. Seringkali kadang kau merasa lonely, kau merasa kesepian. Kau merasa gak punya teman dekat, kau gak merasa gak punya sahabat. Engkau takut untuk terbuka. Tapi saya percaya, Roh Kudus adalah teman. Dia menyertai engkau selama-lamanya. Engkau tidak pernah sendiri. Roh Kudus selalu menyertai kehidupanmu. Engkau tidak sendiri. Yang kedua, Roh Kudus itu mengajar. Mengajar kebenaran kepada hidup kita. Dia akan mengajar kita firman Tuhan. Ketika Bapak Ibu Saudara membaca firman, Roh Kudus akan mengajar engkau. Dia akan memimpin kita. Dia akan mengingatkan kita. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus fungsinya mengingatkan kita. Hari ini ketika saya mau ke tempat ini syuting, Bapak Ibu Saudara, harusnya saya biasa datang bawa koper. Nah, hari ini saya kelupaan bawa koper. Tiba-tiba ketika saya turun lift, saya sampai mau ke mobil, Roh Kudus ingatkan saya, kopernya ketinggalan. Oh iya, koper saya ketinggalan. Nah, itulah pekerjaan Roh Kudus. Dia mengingatkan kita, bukan hanya mengingatkan kita firman Tuhan, tapi mengingatkan kita hal-hal yang sehari-hari dalam hidup kita. Karena dia adalah penolong dan penghibur. Dan dia juga akan memimpin kita kepada seluruh kebenaran. Roh Kudus akan menunjukkan kita jalan-jalan yang harus kita lalui. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus berjalan di depan kita. Dia akan mengingatkan kita. Dan dia juga akan memberitakan hal-hal yang akan datang. Bapak Ibu Saudara, ketika kita membaca firman, Roh Kudus akan memberi kita hikmat untuk kita mengerti hal-hal yang akan datang terjadi. Kita hidup di akhir zaman. Roh Kudus mau menuntun kita, memimpin kita, sehingga kita mengerti bagaimana kita harus melakukan sesuatu di akhir zaman ini. Nah, Bapak Ibu, yang ketiga, Roh Kudus dikatakan Kisah 1 ayat 8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Bapak Ibu Saudara, pekerjaan Roh Kudus
Yang ketiga adalah memenuhi kita, mengurapi kita dengan kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Karena pada waktu itu Roh Kudus belum turun ke atas manusia. Sekarang Roh Kudus sudah ada di dalam diri setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena ketika Bapak Ibu sudah percaya kepada Yesus, engkau dimateraikan dengan Roh Kudus. Roh Kudus sudah ada di dalam hatimu. Kalau engkau memiliki Roh Kudus, engkau diberi kuasa untuk menjadi saksi. Bapak Ibu Saudara, sebelum saya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saya nggak pernah cerita sekalipun tentang Yesus kepada teman-teman saya. Tapi ketika saya kuliah, satu kali saya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, saya didoakan, saya dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Saya mulai bersaksi, Bapak Ibu Saudara. Saya mulai cerita tentang Yesus kepada teman-teman saya. Bapak Ibu Saudara, saya percaya ketika Bapak Ibu Saudara engkau bukan hanya sebagai guru di sekolah, tapi tentunya bagaimana engkau membawa kasih Kristus kepada orang-orang yang engkau ajar. Sehingga murid-murid yang mendengar pengajaran Bapak Ibu Saudara, mereka juga bisa melihat kehidupan Kristus. Engkau bisa mendoakan mereka, engkau bisa menceritakan tentang hidupmu yang diubahkan karena Yesus kepada murid-murid yang kau ajar. Inilah pekerjaan Roh Kudus. Dia mau memenuhi kita dan dia mau mengurapi kita menjadi saksinya. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus ada di dalam hati orang yang percaya. Sama seperti air yang ada di dalam keran. Gimana caranya agar air itu mengalir? Kerannya harus dibuka, maka airnya mengalir. Demikian juga Roh Kudus sudah ada di dalam hati kita. Gimana caranya kita bisa mengalirkan karunia-karunia dan buah-buah Roh Kudus dalam kehidupan kita? Kita perlu percaya, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti kita percaya airnya sudah ada di dalam keran, kita hanya perlu membukanya, maka air itu akan mengalir. Agar kuasa Roh Kudus, karunia-karunia dan buah-buah roh mengalir dalam hidup kita, kita perlu percaya. Yang kedua, kita perlu bertindak dalam ketaatan. Ketika kita bertindak dengan iman, kita akan melihat karunia-karunia itu mengalir, Bapak Ibu Saudara. Yohanes 7 ayat 38 dan 39 dikatakan, barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Nah Bapak Ibu Saudara, firman ini berkata Roh Kudus waktu itu belum dicurahkan. Sekarang Roh Kudus sudah dicurahkan dalam dunia ini. Dan barang siapa percaya kepada Roh Kudus, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup itu. Yaitu Roh Kudus, Bapak Ibu Saudara. Nah kita melihat hari ini, kita akan melihat di dalam 1 Korintus 12 ayat 7 sampai 11. Nanti Bapak Ibu saya bisa baca di rumah. Nah ini berbicara tentang karunia-karunia Roh Kudus. Ada 9 karunia manifestasi dari Roh Kudus. Yang pertama adalah karunia perkataan hikmat. Bapak Ibu Saudara, kita perlu diurapi dengan Roh Kudus karena Roh Kudus mau memberikan kita karunia perkataan hikmat. Yang kedua adalah perkataan pengetahuan. Yang ketiga adalah karunia membedakan roh. Bapak Ibu Saudara, roh tidak terlihat tetapi sangat nyata. Kita melihat ada orang marah-marah, ada roh kemarahan di dalam dirinya. Kita melihat ada orang yang pahit, hidupnya kasar karena ada roh yang terluka di dalam hatinya. Nah ini kita perlu tahu membedakan roh jahat, Bapak Ibu Saudara. Nah kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, kita bisa membedakan karunia, kita diberi karunia membedakan roh, Bapak Ibu Saudara. Contohnya buat pria-pria, pernah nggak pria-pria di ruangan ini ketika mungkin engkau lagi lihat sosial mediamu, tiba-tiba engkau kayak tertarik melihat satu gambar tertentu. Dan ternyata gambarnya adalah wanita yang pakaiannya minim. Dan tiba-tiba engkau lihat gambar pakaian minim itu, tiba-tiba engkau lihat ada Hawa yang sensual.
Nah Bapak Ibu Saudara, karena wanita itu dikuasai oleh roh sensualitas sehingga menarik orang-orang, menarik mata pria-pria itu bisa scroll tiba-tiba tertarik untuk melihat karena ada roh di balik itu. Untuk itu kita perlu peka Bapak Ibu Saudara, ada banyak aktivitas roh yang di sekeliling kita yang kita nggak lihat. Nah ini kita perlu kenali. Nah tanpa Roh Kudus kita nggak mungkin. Karena ini adalah bagian dari karunia-karunia Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, setiap orang percaya itu adalah seperti X-Men. X-Men itu adalah orang-orang mutant tapi dia punya karunia-karunia khusus Bapak Ibu Saudara. Demikian juga setiap orang yang percaya kepada Yesus. Karena firman Tuhan berkata di dalam 1 Korintus 12, kepada tiap-tiap orang diberikan pernyataan roh, karunia rohani untuk kepentingan bersama. Setiap orang, setiap Bapak Ibu Saudara orang percaya diberikan karunia secara khusus oleh Roh Kudus. Kepada yang seorang Roh Kudus memberikan perkataan hikmat. Kepada yang seorang Roh Kudus memberikan perkataan pengetahuan. Perkataan hikmat, satu kali Bapak Ibu Saudara, anak rohani saya datang, saya tanya dia, kamu kapan menikah? Dia bilang, Kak, aku nggak kepikiran nikah. Kenapa? Karena uang tabungannya habis. Karena papanya sakit waktu itu. Jadi semua uang tabungannya harus disalurkan untuk mengobati papanya. Sehingga dia nggak punya uang tabungan. Tiba-tiba muncul perkataan hikmat. Saya bilang sama dia gini. Kalau kamu menikah, kamu punya uang, kamu menikah, itu namanya kamu nekat. Tapi kamu sekarang nggak punya uang, bahkan kamu lagi minus, tapi kamu punya iman dan kamu tetap mau nikah. Itu namanya kamu punya iman. Bapak Ibu Saudara, puji Tuhan dia menikah juga tepat waktu dan dia mengalami mujizat-mujizat Tuhan Bapak Ibu Saudara. Ada juga Bapak Ibu Saudara karunia pengetahuan Tuhan kasih tahu. Orang itu mungkin nggak cerita sama kita, tapi kita tiba-tiba dikasih tahu, kamu terluka ya, karena kamu dengar kata-kata kasar dari papa kamu. Oh, Bapak Ibu Saudara, kok tahu? Nah itu karunia pengetahuan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan memberi kita karunia-karunia. Berikutnya adalah karunia iman Bapak Ibu Saudara. Karunia iman adalah melakukan sesuatu di luar hukum natural. Satu kali AC di rumah saya Bapak Ibu Saudara bunyi. Ketika saya rekam bunyinya, tukang AC saya kirim ke tukang AC yang biasa servis AC. Tukang AC berkata, Pak ada spare part yang harus diganti. Tapi waktu itu Roh Kudus kasih saya karunia iman. Roh Kudus ingetin, Hendy perkatakan sama AC kamu biar normal. Jadi Bapak Ibu saya berdiri di atas sofa kecil, saya tunjuk AC saya, dalam nama Yesus AC normal. Apa yang terjadi Bapak Ibu Saudara? Suaranya makin kenceng. Mengintimidasi. Saya matiin AC saya. Saya ingat cerita ketika Yesus mengutuk pohon ara. Tidak ada yang terjadi pada waktu Yesus ngomong. Besoknya kering sampai ke akar-akarnya. Saya percaya Roh Kudus kasih di hati saya. Tunggu aja nanti normal AC-nya. Malamnya dinyalakan bunyinya hilang Bapak Ibu Saudara. Normal AC saya. Sampai hari ini AC-nya normal Bapak Ibu Saudara. Nggak ada spare part yang diganti. Semua itu adalah karena karunia iman. Bukan saya. Harusnya AC kalau rusak ganti spare part. Tapi Tuhan memberi saya karunia iman waktu itu. Nah berikutnya adalah karunia kesembuhan. Karunia kesembuhan Tuhan berikan untuk kita menyembuhkan orang sakit. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan kadang-kadang karunia iman, kesembuhan dan karunia mujizat bekerja bersama-sama. Nah Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau pakai hidup kita untuk melakukan mujizat-mujizat. Nah satu kali Bapak Ibu Saudara, saya melayani satu retreat. Ada orang yang sakit jantung. Dia harus minum satu pil. Itu 150.000 setiap hari. Tapi waktu itu saya dapat karunia iman dan kesembuhan dan mujizat Bapak Ibu Saudara bekerja bersama-sama. Saya bilang, ayo sekarang kita nyembah Tuhan, lari. Saya ajak mereka nyembah Tuhan, mereka lari kelilingin aula. Ya di ruangan aula itu mereka kelilingin dan puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Biasanya dia cerita, Bapak ini jalan aja, kalau lari sedikit langsung ngap-ngapan karena jantungnya. Tapi hari itu dia menerima mujizat, dia menerima kesembuhan dari Tuhan.
Saya melihat karunia ini bekerja. Nah Bapak Ibu, apakah engkau rindu hidupmu dipakai oleh Tuhan? Kita membutuhkan karunia-karunia ini dalam kehidupan kita. Ada juga karunia bernubuat, karunia berbahasa roh, dan karunia menafsirkan bahasa roh. Nah Bapak Ibu Saudara, berbahasa roh, ada yang hanya secara private kita kepada Tuhan. Tetapi ada yang di sini adalah karunia bahasa roh. Kalau karunia bahasa roh pasti ada tafsirannya, karunia menafsirkannya, agar jemaat-jemaat bisa mendengarnya dan mengerti. Nah Bapak Ibu Saudara, saya punya salah satu teman, dia memiliki karunia menafsirkan bahasa roh, dan ada satu teman lagi yang memiliki karunia berbahasa roh. Jadi ketika satu orang berkarunia berbahasa roh, satu orang menafsirkan karunia itu. Nah Bapak Ibu Saudara, ini karunia berbahasa roh dan menafsirkan bahasa roh ini sama dengan karunia bernubuat. Karena firman Tuhan bilang, kalau kamu bernubuat yang dapat dimengerti, kamu membangun jemaat. Kalau kamu berbahasa roh, karunia berbahasa roh, harus ada karunia menafsirkan agar jemaat juga dapat dibangun. Nah semua karunia ini Bapak Ibu Saudara adalah kepunyaan dari Roh Kudus. Roh Kudus ada di dalam hati Bapak Ibu Saudara. Nah Roh Kudus mau memberikan, mau mengalirkan. Ingat, cara mengalirkan air dari keran itu yang pertama harus percaya bahwa airnya sudah ada. Yang kedua perlu bertindak. Kalau kita percaya tapi nggak bertindak, iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan mau kita bertindak dengan iman. Bapak Ibu Saudara, karunia itu akan semakin nyata kalau kita latih. Ya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya mau berdoa dan percaya hari ini Bapak Ibu Saudara, nanti juga engkau yang rindu karunia ini mengalir dan Roh Kudus memenuhi hidupmu dan engkau akan diubahkan oleh Tuhan. Nah kita melihat juga Bapak Ibu Saudara tentang buah-buah Roh Kudus di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Buah-buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Orang yang dipenuhi Roh Kudus, dia pasti akan berbuah. Ingat, kata kunci untuk kita berbuah adalah terkoneksi. Bapak Ibu Saudara pernah tanam pohon mangga? Siapa yang punya pohon mangga di rumahnya? Coba angkat tangannya. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau yang punya pohon mangga, coba satu kali carang salah satu cabang pohon mangganya dipotong. Kira-kira bisa berbuah nggak Bapak Ibu Saudara? Sampai kiamat nggak akan berbuah. Carang yang dipotong itu akan menjadi kering dan mati. Kalau dia nggak terkoneksi dengan pokoknya, dia nggak mungkin bisa menghasilkan buah. Nah demikian juga dengan hidup kita Bapak Ibu Saudara. Yesus memberikan perumpamaan tentang pokok anggur. Di luar aku, kata Tuhan, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Kalau kita tinggal di luar pokok anggur, kita nggak mungkin berbuah dalam hidup kita. Bapak Ibu Saudara mau berbuah, tiap hari engkau perlu bersekutu dengan Tuhan. Melekat sama pokok anggur, sadar. Kita nggak bisa hidup tanpa Tuhan. Makin Bapak Ibu bersekutu dengan Tuhan, makin engkau penuh kasih. Makin engkau penuh dengan damai sejahtera, dengan sukacita, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Engkau makin diubahkan. Bapak Ibu Saudara, dulu saya orangnya sangat tidak sabar. Tapi saya bersyukur makin hari makin connect sama Tuhan. Roh Kudus mulai mengubah hidup saya pelan-pelan, makin lebih sabar. Buah-buah itu makin nyata. Coba lihat wajah kanan kiri Bapak Ibu Saudara. Buah apa yang paling terlihat dalam hidup orang itu? Apakah buah-buah ini sudah terlihat dalam hidup kita Bapak Ibu Saudara? Ada orang buah yang paling kelihatan buah sukacita. Wih, kalau ada dia, wih langsung sukacita. Ruangan itu penuh dengan sukacita. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau hidup kita ini berbuah. Buah ini untuk sesuatu yang dinikmati oleh orang lain. Tentunya buat Bapak Ibu Saudara sebagai guru, engkau perlu buah-buah apa? Kasih. Karena kasih ini adalah senjata yang luar biasa. Kasih tidak pernah gagal. Bukan kasih manusia, tapi kasih Tuhan. Ada banyak film-film tentang guru yang penuh kasih, yang begitu menginspirasi.
Murid-muridnya yang begitu badung, kurang ajar, tapi murid-murid ini diubahkan, ditransformasi, dipulihkan dan menjadi orang-orang yang luar biasa. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa, jadilah pengikut Yesus. Paulus berkata, ikutilah teladanku sama seperti aku meneladani Kristus. Bapak Ibu Saudara, engkau yang memilih menjadi guru, ikutlah teladan guru agung kita. Yesus penuh dengan kasih. Yesus penuh dengan damai sejahtera. Yesus penuh dengan sukacita. Yesus penuh dengan kesabaran. Yesus penuh dengan kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa hari ini izinkan ya kuasa Roh Kudus memenuhi kita, agar kita dapat mengalirkan karunia-karunia Roh Kudus. Nah Bapak Ibu Saudara, karunia-karunia Roh Kudus sifatnya itu ketika diaktifkan itu langsung bisa sesaat terjadi. Setelah itu perlu dilatih. Tapi untuk buah-buah roh ini perlu proses. Ini akan menjadi karakter dalam hidup kita kalau kita setia. Kita terus terkoneksi. Kita pasti berbuah. Syaratnya kita harus terus terkoneksi agar kita dapat berbuah. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan melihat juga ada penghalang-penghalang hidup kita itu dipenuhi dengan Roh Kudus. Ada penghalang-penghalang kita ngalami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, disebut juga dibaptis dengan kuasa Roh Kudus. Nah ketika Yesus dibaptis air, Yesus juga ngalami baptisan Roh Kudus. Ketika dikatakan di Matius 3 ayat 16 dan 17, ketika Yesus keluar dari air, Roh Kudus turun ke atasnya seperti burung merpati. Di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang ke-10, ketika Petrus memberitakan firman Tuhan, orang-orang yang mendengarnya dikatakan Roh Kudus turun ke atas mereka, dan mereka penuh dengan Roh Kudus dan mulai berbahasa, bahasa yang baru bagi mereka. Nah Bapak Ibu Saudara, ini juga terjadi di Kisah 2 ketika hari Pentakosta, pencurahan Roh Kudus pertama kali. Nah hari ini saya berdoa Bapak Ibu Saudara, ketika engkau mendengar firman ini, kuasa Roh Kudus memenuhi Bapak Ibu Saudara. Nah apa penghalang-penghalang Roh Kudus tidak bisa mengalir dengan lewat kehidupan kita? Yang pertama, kalau ada kepahitan. Saya pernah satu kali ikut retreat, ada satu orang wanita. Wanita ini udah berkali-kali, setiap kali ada altar call, setiap kali ada tantangan, siapa yang mau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Wanita ini maju ke depan, didoakan, tapi dia nggak penuh dengan kuasa Roh Kudus. Ternyata dia masih punya kepahitan kepada kakaknya. Hari itu, ketika dia mengampuni kakaknya, ketika dia ditumpangkan tangan, didoakan, dia penuh dengan kuasa Roh Kudus. Bapak Ibu Saudara, kepahitan menghalangi kuasa Roh Kudus itu memenuhi kita dan mengalir lewat kehidupan kita. Yang kedua adalah penyembahan berhala. Penyembahan berhala, kita tidak bisa menyembah berhala dan menyembah kepada Tuhan. Tuhan mau dia jadi satu-satunya Tuhan dan Raja dalam hidup kita. Kalau ada penyembahan berhala dalam hidup kita, makanya tadi sesi yang sebelumnya Bapak Ibu Saudara, jangan ada yang disembunyikan. Engkau perlu terbuka. Masih ada nggak penyembahan-penyembahan berhala? Kalau ada, engkau perlu akui, bereskan. Karena ini menghalangi Roh Kudus memenuhi hidup kita. Yang ketiga adalah ketidakpercayaan. Banyak orang karena pengajaran-pengajaran mereka nggak percaya bahwa Roh Kudus bisa memenuhi. Bahkan ada orang yang percaya bahwa Roh Kudus itu sudah selesai. Bapak Ibu Saudara, Roh Kudus masih ada sampai hari ini. Roh Kudus menyertai kita. Karena firman Tuhan berkata, karena itu pergilah jadikan semua bangsa muridku. Dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Yesus berkata, kalau aku pergi, aku akan mengutus penolong yang lain. Penolong yang lain ini adalah penolong yang sama kayak Yesus. Siapa? Adalah pribadi Roh Kudus yang menyertai kita sampai akhir zaman, sampai selama-lamanya. Jadi Roh Kudus masih ada sampai hari ini. Dan Roh Kudus mau memenuhi hidup kita. Dia mau mengalir agar karunia-karunia itu bermanifestasi dalam hidup kita. Ketidakpercayaan menghalangi kuasa Roh Kudus bekerja. Saya mendoakan ada banyak orang-orang yang
sulit mengalirkan kuasa Roh Kudus karena mereka nggak percaya. Mereka yang berikutnya juga yang keempat adalah mereka takut. Mereka benar nggak ini datang dari Tuhan? Jangan-jangan ini sesat. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau kita mengalami kepenuhan kuasa Roh Kudus ini dalam hidup kita. Hari ini Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan katakan di Matius 7 ayat 11 dikatakan gini, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada yang meminta kepadanya. Bapak Ibu Saudara, apakah engkau rindu kalau Bapak yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anaknya, apalagi Bapa kita di sorga, dia akan memberikan Roh Kudus kepada orang yang meminta kepadanya. Dulu saya hanya jadi orang Kristen, saya dari gereja tradisi. Saya nggak ngerti tentang Roh Kudus karena gereja saya tidak mengajar banyak tentang Roh Kudus. Tapi hari ini saya mengerti, ketika saya mulai juga membaca firman, saya mengerti bahwa Roh Kudus ingin memenuhi kita. Dia menyertai kita. Dia mengajar, mengingatkan, dia memimpin kita dan memberitakan hal-hal yang akan datang. Dia mau mengurapi kita agar kita menjadi saksinya. Bapak Ibu Saudara, mari hari ini cek apakah ada kepahitan, penyembahan berhala, ketidakpercayaan dan ketakutan dalam hati kita. Kalau ada, mari kita terbuka, mari kita rileks. Tuhan mencari orang-orang yang percaya. Tuhan mencari orang-orang yang mau dipakai hidupnya. Engkau yang rindu lewat hidupmu mengalir karunia-karunia Roh Kudus. Tanda awal karunia Roh Kudus mengalir lewat hidup kita. Kita dipenuhi, kita mulai berbahasa roh. Nah Bapak Ibu Saudara, ini penting sekali kita alami dalam hidup kita. Karena Roh Kudus mau menuntun kehidupan kita. Di dalam Kisah 2 ayat 2-4 dikatakan, tiba-tiba turunlah dari langit satu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hingga pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus lalu mulai berkata-kata. Orang yang kepenuhan Roh Kudus tandanya dia pasti berkata-kata. Kayak ada sesuatu ketika Roh Kudus memenuhi hati Bapak Ibu Saudara, memenuhi hidup Bapak Ibu Saudara, dan dia akan meluber keluar. Tanda awalnya kau mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Ketika satu kali saya ikut ibadah, saya ditantang, pendetanya waktu itu berkata, siapa yang mau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus? Saya maju ke depan, ketika saya didoakan, saya ditumpangkan tangan. Tiba-tiba lidah saya mulai bergerak. Nah Bapak Ibu saya mengalami kepenuhan Roh Kudus. Nah itu adalah bahasa-bahasa yang lain. Dan hari ini ketika kita terus setelah Bapak Ibu saya dipenuhi Roh Kudus, engkau perlu sering mempraktekkan untuk engkau berdoa di dalam berkarunia lidah, berbahasa roh. Tuhan memberikan bahasa-bahasa yang baru buat setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara, mungkin Bapak Ibu Saudara ada banyak orang yang takut berbahasa roh karena mereka pikir itu bahasa apa, aku nggak mengerti. Tapi saya bersyukur Bapak Ibu Saudara, tahun yang lalu saya bertemu dengan orang yang betul-betul diberi karunia menafsirkan berbahasa roh. Dan Bapak Ibu Saudara, dan setiap kita juga kita bisa minta kepada Tuhan. Ketika kita berdoa berbahasa roh, kita diberi juga firman Tuhan katakan, barang siapa berdoa dengan berbahasa roh kepada Tuhan, dia juga hendaklah ia meminta karunia untuk menafsirkan doanya. Dan ini sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Ketika Bapak Ibu Saudara tidak mengerti harus berdoa seperti apa, Roma 8 ayat 26 dikatakan roh membantu kita di dalam doa, di dalam keluhan-keluhan yang tidak terucapkan, berdoa kepada orang-orang kudus. Bapak Ibu Saudara, ketika saya nggak ngerti berdoa seperti apa, saya berdoa berbahasa roh. Shikanarataka yanamo reka shikabahataka hurataka shikabahataka ralama shandakara. Dan tiba-tiba saya diberikan pengertian karunia menafsirkan. Untuk saya mendoakan seseorang yang tiba-tiba Roh Kudus ingatkan, berdoa buat si ini. Nah Bapak Ibu Saudara, itu adalah karunia yang Tuhan mau perlengkapi kita. Dan ada 9 karunia itu Bapak Ibu Saudara untuk
Tuhan mau berikan buat setiap orang yang percaya, yang rindu hidupnya dipakai oleh Tuhan. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau pakai hidup Bapak Ibu Saudara. Ada kuasa. Beberapa hari yang lalu Bapak Ibu Saudara, ketika saya sedang merekod khotbah, tiba-tiba ketika saya berdoa, Roh Kudus menaruh di hati saya. Berdoa buat lutut dan lambung. Dan saya katakan di dalam doa itu, saya nggak lihat karena saya berkata-kata di handphone saya nggak lihat orangnya, saya hanya berkata-kata. Buat saudara yang hari ini dengar video dan kau punya sakit di bagian lutut dan sakit di bagian lambungmu, terima dengan iman, dalam nama Yesus menjadi sembuh. Dan besoknya ada seorang ibu, dia berkata, Hendy, waktu kamu berdoa buat lutut dan lambung, itu adalah ibu. Dan puji Tuhan, ibu disembuhkan. Bapak Ibu Saudara, itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus. Roh Kudus tidak bisa dilihat, tapi sangat nyata. Bapak Ibu Saudara, Tuhan mau memenuhi kita. Ketika engkau dipenuhi, tanda awalnya engkau mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru. Roh Kudus adalah pribadi Allah yang tinggal di dalam kita dan mau memakai kita menjadi saksinya. Berapa banyak Bapak Ibu Saudara, engkau yang rindu dipakai oleh Roh Kudus. Engkau hanya perlu percaya. Dan yang kedua, engkau perlu bertindak dengan iman. Kalau engkau bertindak dengan engkau rindu, nanti para fasilitator akan berdoa buat Bapak Ibu Saudara agar engkau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Agar engkau dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Dan juga buat Bapak Ibu engkau yang rindu agar buah-buah roh makin nyata dalam hidupmu. Belajarlah tiap hari terkoneksi dengan Tuhan, bersekutu. Lewat mempraktekkan bersat teduh, membaca firman Tuhan, merenungkan firman, menjadi pelaku firman, dan membagikan firman kepada orang lain. Bapak Ibu Saudara, sebelum nanti Bapak Ibu Saudara didoakan, saya mau kalau ada di antara Bapak Ibu Saudara yang mendengar video ini, kalau engkau ada sakit di bagian tubuhmu, mungkin ada sakit di bagian bahumu, mungkin ada yang sakit di bagian punggungmu, engkau suka penat, rasa penat di bagian pinggangmu. Engkau tumpangkan tangan di bagian tubuhmu yang sakit saat ini. Saya mau praktek karunia kesembuhan, karunia iman, dan karunia mujizat terjadi. Hari ini di dalam nama Tuhan Yesus. Tumpangkan tangan Bapak Ibu Saudara. Nah, kalau saudara lihat ada temanmu di sebelah kiri atau kananmu menumpangkan tangan, yang duduk di sebelah kiri dan kanannya juga tumpangkan tangan. Di bagian juga taruh di atas tangannya, ya. Taruh di atas tangan yang menumpangkan tangan itu. Taruh tanganmu di atas tangannya. Dan saat ini aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh kelemahan, pergi. Mari ikuti dalam doa yang menumpangkan ini. Katakan dalam nama Tuhan Yesus. Setiap roh kelemahan, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Dan sekarang jadilah sembuh. Setiap sakit di bagian pinggang, pergi. Setiap sakit di bagian bahu, pergi. Setiap sakit di bagian yang lain di tubuh kami yang ditumpangkan tangan saat ini, pergi dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah sembuh. Jadilah sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, aku berdoa juga buat setiap anak-anakmu yang mendengar video ini. Berikan kami hati yang haus. Berikan kami hati yang rindu. Untuk kami mengalami hidup kami dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus. Agar kami mulai berkata-kata dalam bahasa yang baru. Agar kami juga menerima karunia-karunia manifestasi Roh Kudus itu sesuai dengan pemberian Tuhan atas hidup kami. Dan kami menerima Tuhan hidup kami makin berbuah-buah roh. Untuk kami dapat menjadi efektif, menjadi teladan, mengajar, mendidik anak-anak yang akan Tuhan percayakan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya percaya setiap Bapak Ibu Saudara yang sudah mendengar firman Tuhan, baik tentang hati yang merdeka dan hati yang dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, hidupmu diubahkan oleh Tuhan. Dan saya berdoa mulai hari ini, engkau akan menjadi orang yang maksimal dan engkau akan menjadi saksi Kristus dimanapun kau berada. Dan tentunya lewat hidup Bapak Ibu Saudara, ada banyak murid-murid yang akan diubahkan. Mereka akan berjumpa dengan kasih Tuhan. Dan mereka akan mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan Yesus memberkati.